Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan, Profesor Sir Steve Smith dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jardy, berlangsung hangat di momen libur panjang akhir pekan. Turut hadir pula perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara, salah satunya antar perguruan tinggi. Dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Negeri Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak diluncurkan awal tahun lalu, program Makan Bergizi Gratis telah menyentuh jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Anak-anak hingga ibu hamil mengaku senang bisa mendapat makanan enak dan juga bergizi. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau jutaan penerima manfaat.
mulai dari siswa TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil di berbagai daerah. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia melalui pemenuhan makan bergizi seimbang. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut 60% anak di wilayah percobaan makan bergizi gratis tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. 60% anak juga jarang minum susu. Melalui MBG diharapkan anak-anak Indonesia kian tumbuh optimal untuk menyiapkan generasi emas di masa depan. Ya, jadi ini kan program makan bergizi tidak hanya bagaimana memenuhi komposisi gizi, kandungan kalori dan lain-lain, tapi juga edukasi ya, bahwa kita memberikan makanan yang segar setiap hari, mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing. Sementara itu, sejumlah siswa sekolah dasar di Kulon Progo, Yogyakarta mengaku senang mendapatkan makanan enak dan bergizi di sekolah. Dek, makannya enak enggak, Dek, makanannya, Dek? Enak. Enak. Lauknya apa aja itu? Ada apa? Lauknya apa? Sayur, ayam, sama tempe. Terus apa lagi itu? Sama ada pisang. Ada pisang. Seneng enggak, Dek, makan ini, Dek? Seneng. Kalau biasanya, kalau bawa, biasanya seperti ini enggak? Enggak. Enggak. Enak mana dengan yang bawa sendiri, Dek? Enak ini. Enak ini. MBG juga dinilai memudahkan para orang tua sehingga tak perlu menyiapkan bekal makanan untuk anak-anaknya di sekolah. Selain itu, anak-anak terhindar dari perilaku jajan sembarangan. Adapun target penerima manfaat MBG yakni 82,9 juta orang hingga akhir tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan agar proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil, sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka bagi siapa saja. Memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. 2, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerja. Sebelumnya, sulitnya masyarakat mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya, Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangguhkan penahanan belasan mahasiswa Trisakti tersangka kasus demo ricuh di Balai Kota Jakarta. Mewakili teman-temannya, seorang mahasiswa meminta maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi.
Mahasiswa Trisakti Muhammad Amar meminta maaf usai penahannya atas kasus kericuan demonstrasi peringatan reformasi di depan Balai Kota Jakarta ditangguhkan. Dalam proses penangguhan penahanan tersebut, Muhammad Amar ditemani Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, serta pihak Rektorat Bidang Kemahasiswaan Ola. Setelah menandatangani berkas penangguhan penahanan, 16 mahasiswa yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka dipulangkan dan kini mereka diwajibkan lapor diri. Sebelumnya saya dan juga teman-teman kemarin ingin meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di Balai Kota atas unjuk rasa yang telah kami lakukan. Sebelumnya polisi tetapkan 16 mahasiswa sebagai tersangka dalam kericuan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Dari tim liputan iNews melaporkan.